Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran untuk basis data, masih dengan saya Latifah Dianti, dan di tema terkait bagaimana melakukan desain basis data menggunakan IR model ya. Nah, kali ini kita akan membahas mungkin dua hal utama dari si IR modelnya itu sendiri, karena IR-nya itu adalah singkatan dari E-nya adalah entity dan R-nya itu adalah relationship. Jadi apa sih IR model ini? Nah, oke, jadi IR modelnya itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menggambarkan desain basis data, jadi dalam bentuk skema enterprise dari perusahaannya itu sendiri ya, jadi logical structure dari basis data yang akan kita terapkan di perusahaan tersebut. Lalu IR data model ini itu terdiri dari tiga konsep utama. Jadi ada entity, ini digambarkan di sini adalah instruktur dan student gitu dengan kotak. Lalu ada relationship set, di sini gambarnya diamond adalah advisor gitu ya, ini adalah relationship set. Lalu ada atribut. Atribut ini adalah ini nih, yang di list di bawah entity-nya. Misalnya ada ID, name, salary adalah atribut dari instruktur. Gitu. Nah, IR diagram ini bagaimana kita menggambarkan tadi keterhubungannya antara entity, relationship, dan atribut itu dalam bentuk diagram. Oke, yang pertama adalah entity set. Entity-nya itu sendiri apa sih? Jadi entity itu adalah objek atau benda yang ada, eksis ya, dan bisa dibedakan antara satu dengan lainnya. Jadi misalnya adalah specific person, misalnya saya dan kalian itu kan beda ya. Misalnya contohnya ini deh, misalnya Jonathan Christie sama Marcus Kidro. Nah itu kan beda, dua orang yang berbeda, bisa dibedakan. Nah lalu ada entity set, di mana entity itu ternyata punya properti yang sama, misalnya antara tadi Jonathan Christie dan Marcus Kido, dua-duanya adalah atlet bulu tangkis, lalu dia punya properti yang sama, misalnya punya ID pemain bulu tangkis khusus Indonesia, misalnya ada namanya, ada alamatnya, dan lain-lain. Atau misalnya yang lebih masuk ke kalian, misalnya bicara tentang mahasiswa itu antara mahasiswa A dan B itu beda, tapi dia punya properti yang sama nih gitu ya, propertinya misalnya punya NIM, punya nama, punya alamat, punya nomor telepon, dan lain-lain gitu. Nah, ini properti yang sama itu disebutnya adalah atribut gitu ya. Jadi entity itu direpresentasikan dalam bentuk atribut-atribut. Nah, contohnya di sini misalnya kita punya entity instruktur atau dosen gitu. Nah, ternyata dia punya atributnya adalah ID, name, sama salary gitu ya. Jadi dosen tuh punya nama, ID, sama gaji gitu. Lalu ada di sini ada entity mata kuliah. Dia punya ID, punya title, sama credits. Dan masing-masing atribut ini punya domainnya atau nilai yang dibolehkan dari masing-masing atributnya itu sendiri. Ini contohnya ya, ini contohnya juga entity set. Kita misalnya punya instruktur gitu, dia ada Cricut, Srinivasan, Kim Sing, dan Instant. Dia adalah entity dari instruktur. Nah, ini dia punya atribut yang sama, yaitu mungkin ini adalah ID ya, ini adalah namanya. Nah, lalu atribut-atribut ini, sebagian dari atribut-atribut itu subsetnya kita bisa pilih sebagai primary key, bisa satu, single, atau composite. Ya, ini kalau tentang primary key kayaknya kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya. Jadi kalau masih ada yang bingung apa itu primary key, silahkan balik lagi ke video atau pembelajaran terkait primary key. Oke, nah entity set ini kalau di diagram ini digambarkan dengan bentuk kotak ya, bukan kotak ya, persegi panjang, rectangle ya. Ini contohnya adalah instruktur sama student nih, kita punya dua entity. Lalu masing-masing entity ini punya atribut, jadi di bawahnya ini adalah atribut-atribut. Student punya ID, name, total credit, instruktur punya ID, name, salary. Lalu untuk mengindikasikan mana atribut yang kita pilih sebagai primary key itu digaris bawahi. Jadi primary key-nya digaris bawahi. Instruktur dia berarti punya primary key-nya adalah ID, kalau student primary ID-nya juga ID, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang kedua nih, relationship. Nah, ini kalau mungkin yang jomblo-jomblo sedikit sedih gitu ya, aduh relationship, tapi tenang, kalian nggak harus punya pasangan untuk memahami apa itu relationship. Aduh. Oke, jadi ini contohnya adalah keterhubungan antara entity student sama entity instruktur nih. Jadi dia relationship ini memungkinkan adanya keterhubungan antara several entities gitu ya. Nah, misalnya si studentnya ini adalah si
Peltier gitu ya, 44553 ini dia memiliki keterhubungan sama instruktur yang namanya Einstein 2222 gitu ya. Dalam relationship set namanya advisor. Mungkin dia jadi dosen wali ya. Jadi si Einstein ini adalah dosen walinya Peltier. Nah, dia digambarkan sebagai ini. Berarti 44553 dan 222 ini adalah anggota dari si advisor, relationship set advisor. Nah, ini contohnya lagi. Jadi kalau kita gambarkan antara hubungan antara instruktur dan student ini adalah relationship-nya advisor ya seperti ini. Jadi si Craig ini punya anak wali adalah Tanaka, kalau si Katz ini punya dua nih, Shakar dan Zeng, dan sebagainya lah. Einstein dengan Peltier dan lain-lain. Nah ini kalau di IR diagram ini digambarkannya dalam bentuk diamond. Diamond itu apa? Belah ketupat gitu ya, belah ketupat. Jadi di sini kita punya diamond advisor yang menghubungkan antara instruktur dan student. Nah, tadi kita bicara tentang atribut ya. Atribut itu kan ada di dalam entity nih, seperti ini ya, ID, name, salary. Nah, ternyata dia juga bisa ada di relationship set. Misalnya contohnya kita punya ini nih, ada advisor masih tetap sama antara dosen dan dosen dan mahasiswa gitu ya misalnya. Nah, kita ingin menggambarkan kapan sih mereka pertama kali ketemu. Nah, misalnya si Katz ini, dia kan punya dua anak wali, ada si Shakar dan Zeng. Tanggal ketemuannya beda, ketemu Shankar itu tanggal 10 Juni, kalau Zeng itu tanggal 12 Juni. Maka dia ini jadi atribut tersendiri, karena kalau dititipin di sini, aneh juga ya, karena si Katz ini nanti akan punya dua, kan itu memungkinkan redundansi juga, gitu. Gitu misalnya, dia menjadi atribut tersendiri, dan cara digambarkannya seperti ini. Jadi ada diamond gitu, diamondnya adalah relationship set, lalu ada garis putus-putus untuk menghubungkan dia dengan atributnya. Sini adalah atributnya adalah si D, seperti itu. Oke, nah terakhir adalah roles. Nah, bagaimana kalau kita akan menggabungkan ada keterhubungan antara entity yang sama. Misalnya di sini adalah contohnya prereq ya. Misalnya kuliah IF 2140 ini adalah prerequisite dari kuliah manajemen basis data, di mana manajemen basis data dan basis data itu kan dua-duanya ada di tabel course ini ya, tapi ada hubungannya seperti apa. Nah, ini bisa juga digambarkan dengan relationship set, relationship ya, ada apa namanya, ada diamondnya, ada garisnya menghubungkan antara entity yang dihubungkan dari relationship ini. Nah, bisa ditambahi dengan namanya roles atau caption atau label gitu ya, dari masing-masing relationship setnya. Berarti satu dia sebagai course ID, satu sebagai prereq ID. Contohnya lagi misalnya antara hubungan misalnya antara karyawan gitu. Di sini kita punya nama dari karyawan-karyawan. Nah, tapi ada yang jadi bos, ada yang manajer. Di mana manajer juga adalah seorang karyawan kan. Berarti hubungannya antara satu entity. Nah, ini juga bisa menggunakan roles. Nanti satu sebagai manajer, satu sebagai karyawan. Seperti itu. Oke. Sekian segmen kali ini, sampai ketemu di segmen selanjutnya.